di atas air. Tapi mereka membuat jalan di bawah air. Apakah tidak takut air akan masuk ke dalam? Bila ada kapal yang lewat, apakah tidak akan membuat sungai runtuh? Yang berbeda dari persepsi orang adalah, kapal tidak akan membuat sungai itu runtuh. Menurut prinsip Archimedes, kita tahu, sebuah benda yang mengambang, menggantikan volume air yang sudah pasti. Beratnya setara dengan berat mengambang. Bisa juga dikatakan, di saat sebuah kapal melewati jembatan, dia akan menambah berat dan juga mengeluarkan jumlah air yang sama. Air ini mengalir ke daerah yang lebih luas. Sungai akan runtuh bila jembatan air ini ditutup di area kecil, dan tekanan air dari kapal tidak bisa mengalir keluar. Hanya dengan menambah jumlah air di sungai, dan air dari kapal akan didistribusikan secara merata di lingkaran kecil ini. Di saat membangun jembatan ini, dari awal sudah memikirkan masalah seperti ini. Sekat di sebelahnya juga cukup kuat untuk menahan gelombang air. Karena itu tidak perlu meragukan keamanannya. Tapi kenapa arsitektur tidak membangun jembatan di atas air, tapi malah membangun di bawah sungai? Pada awal perencanaan proyek, sudah ada jembatan gantung, rencana feri dan terowongan. Pada akhirnya mereka memilih jembatan air, karena jalan tol ini adalah bagian dari jalan tol N302. Jembatan gantung dan feri akan mempengaruhi efisiensi lalu lintasnya, dan biayanya sangat tinggi. Kedalaman jembatan air adalah 3 meter. Bisa membiarkan kapal kecil, mobil kecil, orang jalanan dan sepeda untuk melaluinya. Berbeda dengan jembatan gantung dan struktur jalan lainnya, desain jembatan air memungkinkan untuk mempertahankan arus lalu lintas yang konstan di jalan dan saluran air. Jembatan air selesai dibangun pada tahun 2002. Meskipun tidak ada catatan, tapi dia sudah pasti adalah salah satu parit terpendek di dunia. Juga yang paling menarik, kreativitas manusia terlalu hebat. Kamu pernah melihat orang menggali lubang di tanah, tapi kamu pernah melihat menggali lubang di laut kah? Tapi kenapa orang harus menghisap air laut dan menggalinya menjadi lubang? Sebenarnya apa gunanya? Ini karena sedang memperbaiki jembatan di atas air yang lebih dalam. Susah untuk langsung menghisap air dan masuk ke dalam laut. Dan orang-orang tahu cara yang paling baik adalah, pertama menggunakan pipa baja atau plat baja yang banyak, lalu menusuknya ke dalam laut, dan mengelilinginya membentuk lingkaran atau kotak. Kemudian air di dalamnya, semuanya dihisap keluar. Di saat sudah tidak ada air, kemudian diikat dengan kuat, menuangkan beton, perbaiki dermaga dulu, lalu pondasi tiangnya bisa menahan tetap di dalam air. Plat baja lingkaran ini disebut cofferdam. Sedang dalam pembangunan proyek pemeliharaan air untuk membangun fasilitas yang tahan lama. Dibentuk pelindung sementara. Kegunaannya sangat jelas untuk mencegah air masuk. Itu juga dapat menopang dinding lubang pondasi. Setelah sudah selesai diperbaiki, akan melepas cofferdam, lalu lanjut memperbaiki selanjutnya. Tapi masalah datang bila di saat cofferdam, air pasang naik membanjiri cofferdam. Di sini harus mengagumi kepintaran manusia. Demi menghadapi segala resiko, orang harus membuat tuntutan keras pada cofferdam. Pertama, strukturnya harus stabil, kedap, tahan benturan dan keras. Sebenarnya strukturnya sangat mudah, dan mempermudah untuk dibuka dan perbaiki. Kemudian dalam pemasangan, akan membuat aliran air lancar, tidak ada gerusan. Kemudian ketinggiannya harus lebih tinggi selama konstruksi. Kemungkinan akan muncul ketinggian air yang paling tinggi. Selain itu, yang paling dipeduli oleh orang adalah uang. Harga terlalu mahal juga tidak bisa. Jadi sesuaikan dengan kondisi setempat, sesuai dengan biaya dan resiko, keandalan dan faktor lainnya. Menemukan cofferdam tanah batuan, cofferdam rumput tanah, cofferdam tumpukan kayu, cofferdam sangkar kayu, cofferdam plat baja, mengunci pipa cofferdam, cofferdam beton. Yang kita lihat, cofferdam plat baja. Plat baja adalah jenis baja dengan kunci. Penampangnya lurus, dengan tipe alur dan tipe Z-del. Jenis ukurannya ada banyak macam. Keunggulannya juga sangat jelas. Kekuatannya tinggi. Dengna mudah tertusuk ke bagian tanah. Juga bisa bangun di perairan. Mencegah air masuk dengan baik. Dan bisa menyesuaikan dengan keinginan. Membuat bentuk yang berbeda-beda. Bisa dipakai berkali-kali. Karena bentuknya yang sering digunakan.